Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wih, banyak ya pemberitaan ya yang tersudutkan ya kepada Pak JK begitu. Ya, karena Pak JK membongkar dan melakukan mendesak begitu kan bahwa ijazah Jokowi ya segera ditunjukkan biar tidak ada perpecahan ya di masyarakat dan sebagainya. Saya kira ini langkah yang bagus. Justru ya bahkan melaporkan Dismon begitu kan soal tuduhan-tuduhan itu. Dan sekarang justru ya Pak JK yang kemudian dilaporkan atas tuduhan-tuduhan ya penistaan agama yang kemudian di mana video-video itu beredar dan dipotong di situ begitu kan. Nah, banyak yang kemudian menganggap bahwa video ceramah Yusuf Kala ini dipotong, diviralkan ya. Bahkan ya dari jubir Pak JK mengatakan ya bukan menista agama. Dia memberikan bercerita begitu kan bagaimana konflik di Ambon ya pada tahun 1999 dan Poso tahun 1998 begitu kan. Nah, kerusuhan inilah yang kemudian membawa nama ras dan agama. Ya, saya kira nggak ada masalah begitu kan soal mengatakan bahwa mengatakan bahwa soal isu-isu seperti ini kan muncul menjadi konflik antar agama. Pak Yusuf Kala mengatakan jangan bawa-bawa agama. Coba kita dengarkan ya biar kita mendengarkan begitu, biar tahu begitu kan. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Kan apa yang disampaikan oleh Pak JK sebenarnya sudah jelas begitu kan. Kalau semua ini membawa atas nama agama, kenapa sekarang ini gampang dikit-dikit atas nama agama, dikit-dikit atas nama agama? Ya, semuanya kan bisa bisa tidak baik kepada saudara-saudara kita yang non muslim begitu kan. Ketika Pak JK mengatakan bahwa membunuh Islam dan non muslim, kemudian ada yang kemudian non muslim membunuh Islam, yang Islam membunuh muslim mati syahid begitu kan. Itu merupakan begitu ya berbicara soal antar golongan ya di mana pada tahun 1999 ya mulai konflik Ambon begitu kan dan Poso mulai tahun 1998 begitu kan ya, dan itu adalah merupakan kerusuhan komunal ya bernuansa sara, suku, agama, ras dan antar golongan yang melanda di Sulawesi Tengah dan Maluku pada waktu itu begitu kan ya, dan dipicu soal persaingan ekonomi, politik lokal, kecemburuan sosial. Konflik ini yang kemudian menewaskan ribuan orang dan diakhiri melalui perjanjian damai atau deklarasi Malino kalau nggak salah begitu kan ya. Dan saya kira bahwa dengan adanya kronologi seperti ini begitu kan ya, kronologi seperti Ambon, Poso dan sebagainya, jangan lalu kemudian agama itu ya dikit-dikit mengatasnamakan agama. Kata Pak JK. Jadi saya kira pendapat dari Pak JK itu ya jangan lalu kemudian kalau membunuh orang Islam, membunuh orang non muslim dianggap mati syahid ya dengan mengatasnamakan agama. Dan itu yang disampaikan oleh Pak JK. Kata bahwa sekalian Anda merasa masuk surga, tidak benar itu. Anda semua di sini yang membunuh orang masuk neraka. Terkejut ya. Karena tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka, masuk surga. Tunjukkan mana? Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Jadi Anda semua masuk neraka. Semua berhenti, semua diam. Besoknya saya panggil semua, saya marah semua.
bahwa kalian inilah yang pertama masuk neraka. Akhirnya saya bilang, apa Pak? Bicara dengan saya. Mari kita duduk. Dan ujungnya damai. Di Malino. Kenapa di Malino? Di kampung saya. Karena di situ daerah tidak ada teleponnya. Jalan cuma satu. Jadi tidak ada orang yang mempengaruhi dan tidak ada bisa orang telepon untuk mempengaruhi delegasi. Tapi semua orang kan gagal paham begitu kan. Salah satu yang kemudian dicontohkan itu adalah ya soal membawa nama ras, membawa nama agama. Tidak boleh seperti itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak JK. Tapi ini digoreng, dilaporkan soal dianggap menistakan agama dan sebagainya. Ini kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Apakah karena jangan-jangan Pak JK ini mendesak ijazah Jokowi untuk ditunjukkan? Kok sebegitu ngerinya begitu kan? Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Coba tabayun dulu ya. Coba datangi dulu begitu kan ya. Jangan lalu kemudian kecam pernyataan mati syahid dan sebagainya. Ini kan pada akhirnya tidak apple to apple begitu kan ya. Soal viral pernyataan potongan video jika soal syahid begitu kan ya. Waktu itu ceramah di UGM begitu kan. Saya kira ini harus disampaikan secara betul begitu. Nah, coba kita kalau baca secara seksama begitu kan ya, pemicu ya latar belakang konflik Poso dimulai dari bentrokan pemuda pada Desember tahun 1998 bertepatan dengan ya Ramadan dan Natal. Akar masalahnya itu adalah melibatkan kecemburuan sosial ekonomi atau penduduk asli atau mayoritas Kristen ya dan pendatang mayoritas Muslim serta perebutan kekuasaan politik lokal. Nah, kronologis di Poso itu ya yang saya tahu dan saya yang lihat di di ceritanya begitu, kerusuhan Poso itu terjadi di dalam 3 tahap utama. Pertama tahun 1998, April tahun 2000 dan Mei 2000 ya tahun 2000 dengan serangan besar-besaran pada Mei 2000 yang menyebabkan banyak korban jiwa. Dan kemudian di Ambon, konflik di Ambon bermula pada perkelahian anak muda di stasiun dan bus meluas menjadi konflik horizontal dan berkepanjangan. Nah, penyelesaian pemerintah pusat melalui Menko Kesra ya Yusuf Kalla pada waktu itu begitu mengambil peran mediator konflik. Ya, mediator, ya, konflik Poso diakhiri dengan deklarasi Malino pada 20 Desember 2021. Nah, itu Pak Yusuf Kalla sendiri yang kemudian melakukan penyelesaian perdamaian. Jadi artinya apa? Artinya Pak JK tahu situasi dan kondisinya dan kemudian mungkin akan diceritakan bagaimana kronologis yang sebenarnya. Pak JK bercerita itu. Kenapa? Karena dia ya kalau persoalan agama dibawa ke ranah seperti ini ya yang dianggap bahwa kalau membunuh orang mati syahid ya, membunuh non-muslim dan Islam mati syahid, ya saya kira jangan membawa agama seperti ini. Kata Pak JK, ya saya tangkap seperti itu. Nah, ini kok dilaporkan? Ini kan lucu begitu. Jadi kan lucu-lucu juga begitu kan. Ya nggak tahu ini apakah ini ya bagian dari hal-hal yang biasa begitu, nggak ada masalah begitu. Coba kita dengarkan seperti ini. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Pada hari ini kami dari lembaga-lembaga Kristen dan organisasi masyarakat berkumpul di kantor pusat sekretariat DPP Gangki untuk menyampaikan pernyataan sikap. Lembaga-lembaga itu antara lain DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia, DPP Asosiasi Pendeta Indonesia, Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia, DPP Gerakan Perjuangan Masyarakat Pluralisme, DPP Sipitung, Pemuda Batak Bersatu, Gaharu Nusantara Bersinar, PGN, Diaspora, Oras Bangsa Batak, Tegas Jaga Indonesia, Timur Indonesia Bersatu, Patriot Garda Indonesia, Advokat Raja-Raja Batak, Aliansi Timur Indonesia, Forum Jurnalis Batak, Makasiau, Setnas Indonesia Maju, dan Garda Borgo Mangumi. Pada hari ini kami mendiskusikan terkait pernyataan Bapak Yusuf Kalla dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Dan kami menyatakan sikap. 1. Menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh
orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. 2. Mengecam keras pernyataan Bapak Yusuf Kala yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. 3. Maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Yusuf Kala ke Kepolisian Republik Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini, Minggu 12 April 2025-26, untuk bisa kita sikapi bersama dan bisa kita konsolidasikan seluruh Indonesia. Nah, itulah yang kemudian Pak JK dilaporkan begitu kan. Sebenarnya segampang itu begitu. Tanyakan dulu kepada Pak JK apa maksud yang kemudian mengungkapkan bahwa kalau orang Islam dan Muslim ya membunuh satu dianggap mati syahid. Kan kronologisnya di situ adalah kronologis waktu waktu kejadian di Ambon begitu kan ya, di Ambon dan di Poso begitu, yang kemudian membawa nama bernuansa sara, bernuansa suku, bernuansa agama begitu, karena pada waktu itu penyelesaian dari melalui Menko Kesra Yusuf Kala pada waktu itu mengambil peran mediator, karena mungkin kalau saya berbicara seperti ini kan Pak JK yang menyelesaikan itu begitu kan ya, dan kita tahu bahwa apa yang disampaikan Pak JK ya tidak seperti itu. Kalau semua tadi, ya itu ya, ini kesimpulannya biar paham lah, biar tidak gagal paham mereka. Kesimpulannya Pak JK mengatakan ini, kalau ya orang Islam, orang non-Muslim ya membunuh satu ya di antara mereka begitu kan ya, dianggap mati syahid, jangan membawa nama agama yang kemudian seolah-olah memperbolehkan itu. Yang saya tangkap seperti itu. Artinya apa? Jangan membawa dikit-dikit agama ya untuk membunuh orang mati syahid. Jangan dikit-dikit membawa agama untuk melukai ya orang. Jangan dikit-dikit membawa agama. Ya itu kan yang kita lihat. Benar kata Pak JK. Jangan bawa-bawa agama seperti itu. Tapi yang namanya pernyataan dari Pak JK itu kan beredar karena orang-orang non Jawa begitu kan ya, kelahiran Makassar begitu ya, saya kira paham betul apa yang saya pribadi paham betul apa yang disampaikan Pak JK, tapi nggak tahu kalau orang di luar mempersepsikan itu, padahal ini sudah lama pidatonya. Kenapa kok bermasalahkan sekarang? Apakah karena jangan-jangan Pak JK mendesak ijazah Jokowi untuk ditunjukkan kepada publik? Ya saya kira nggak ada kaitannya begitu. Tapi ya para mereka biar menjadi isu. Sudah kehabisan akal ini orang-orang mereka begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.